Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya, kita lanjut lagi di bagian ketiga. Ini bagian ketiga, alhamdulillah sudah tinggal separuh lagi ya. Ini soal tentang menjodohkan. Jadi sebenarnya ini sama dengan yang isian singkat ya, tapi pilihan jawabannya itu sudah disediakan gitu. Jadi nanti kalian tinggal milih jawabannya yang mana gitu ya. Oke, nomor 21 ini tentang perbandingan ya. Makanan yang disediakan pengusaha ternak cukup untuk 20 ekor sapi itu selama 30 hari. Jadi sapinya ada 20, itu makanannya bisa untuk bertahan 30 hari. Jika sapi dijual 5 ekor, nah sapinya berarti tinggal berapa? 15 ya. Maka persediaan makanan untuk ternak sapi yang sisa cukup untuk makanan sapi selama gitu. Jadi itu ya, tadi sapinya 20, itu bisa cukup 30 hari. Nah sekarang sapinya itu berkurang. Kira-kira nanti harinya itu bertahannya lebih lama atau lebih sedikit? Berarti lebih lama ya, ini berkurang tapi ininya nanti nambah. Berarti ini adalah perbandingan berbalik nilai ya. Berarti 20 per 15 itu sama dengan, nah karena berbalik nilai ini yang belakang juga dibalik gitu ya, X per 30 gitu. Ada yang bisa dicoret, ada. Ingat, kalau yang seperti ini yang boleh dicoret itu adalah atas bawah atau bawah bawah atau atas atas ya. Ini misalnya coret dengan yang ini dapat 2. Oke, berarti langsung X sama dengan tinggal 20 dia dikali 2, jawabannya adalah 40. Jadi ini ya jawabannya, pilihan jawabannya adalah yang C. Dah gitu. Jadi tadi kalau sapinya 20 itu makanannya hanya cukup untuk 30 hari. Tapi kalau sapinya berkurang itu makanannya bisa bertahan lebih lama lagi ya, jadi 40 hari gitu. Ini perbandingan berbalik nilai gitu ya. Oke, kemudian nomor 22 ini aritmatika sosial. Kalau soalnya itu nggak untung rugi ya, tentang diskon gitu ya. Aida ingin membeli sepatu dengan harga 200.000. Jika toko memberikan diskon 15%, maka Aida hanya perlu membayar, kita hitung diskonnya dulu ya. Berarti diskonnya itu tinggal 15 per 100 kali 200.000. Udah, ini dicoret, berarti diskonnya 15 kali 2, 30.000 saja. Jadi dia hanya perlu membayar, tinggal tadi 200, dia dikurangi 30.000 ya. Jadinya dia hanya membayar 170.000 saja. Sudah, ini jawabannya adalah yang F gitu. Atau nanti biar gampang kalian kerjakan semua dulu baru nanti dicocokkan jawabannya gitu ya. Terserah mau pakai cara yang gimana untuk menjawab soal menjodohkan gitu. Lanjut ke nomor 23. Ini tentang gradien. Ingat ya, kalau gradien itu kalau sudah dalam bentuk Y sama dengan AX plus B, itu gradiennya itu adalah yang nempel di X. Nah yang di soalnya ini sudah dalam bentuk Y sama dengan, tapi Y-nya itu masih ketempelan sesuatu, ketempelan 3 gitu ya. Kita buat dulu sampai benar-benar Y itu sendiri, nggak ada siapa-siapa. Berarti 12X min 5 per 3 ya, dibagi 3. Nah kalau untuk yang seperti ini sebenarnya kita butuhnya itu yang nempel di X saja gitu, yang belakang diabaikan nggak masalah gitu. Min 12 dibagi 3 itu jawabannya adalah min 4X, ini min 5 per 3 gitu ya. Sudah dalam bentuk yang sama dengan, berarti jawabannya itu adalah gradiennya min 4 gitu ya. Oke, sudah min 4. Ingat, kalau sudah dalam bentuk yang sama dengan, gradiennya itu adalah yang nempel di X ya. Oke, sekarang kita ke nomor 24. Nah ini gampang, tentang teorema Pitagoras. Ingat seperti yang misalnya tadi, dihafalkan saja triplenya ya. Tapi kalau memang nggak hafal, dihitung pun nanti kalau nggak hafal kuadratnya nanti juga kesusahan gitu. Masih ada waktu ya, silahkan dihafalkan. Nah di sini ada 9, ada 12, berarti satunya dia 15.
Atau kalau misalnya cara paling gampang kalian terlalu besar ngitungnya, dibagi aja nggak apa-apa, dibagi dulu ya. 12 sama 9 itu sama-sama bisa dibagi 3. Ini dapat 4. Ini 9 bagi 3 itu dapat 3. Nah, triple Pitagoras paling dasar itu kan 3, 4, berarti satunya di sini 5. Oke ya. Di sini 5. Nah, karena tadi semuanya itu dia dibagi 3, berarti di sini 5-nya juga harus dikali 3. Berarti jawabannya adalah 15. Gitu ya. Dihafalkan lagi coba triplenya. Ini berarti 12, 9, satunya 15. Gitu, jawabannya 15 yang pilihannya itu yang B. Dah. Kemudian sekarang nomor 25. Min ya, menghitung min atau rata-rata. Kita lihat, kita hitung dulu yuk. Berarti ini dijumlah semua, tinggal datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti nanti hasil penjumlahannya ini dibagi 10 ya. Oke, berarti ini dijumlah itu hasilnya 76. Dia dibagi 10, hasilnya adalah, karena tadi datanya ada 10 ya, makanya dia dibagi 10 gitu. 76 dibagi 10 itu adalah 7,6 gitu. Jawabannya yang G. Oke, 7,6 ya. Dah, kalau nanti minta cari median itu nilai tengah ya, dicari tengah-tengahnya. Tapi kalau untuk median itu harus diurutkan dulu dari kecil ke besar gitu. Oke, sekarang lanjut ke nomor 26. Ini merasionalkan penyebut. Ingat kalau dalam akar itu penyebut tidak boleh dalam bentuk akar ya, makanya harus dirasionalkan. 6 per akar 2 itu jadinya akar 2 per akar 2. Dah. Patokannya mengalihkan akar ini dengan bawahnya ya. Kalau akar 7 berarti nanti juga harus dikalikan dengan akar 7 per akar 7 seperti itu. 6 akar 2 per akar 2 kali akar 2 itu 2. Nah, ini bisa dicoret. Jawabannya adalah 3. Berarti sama dengan 3 akar 2. Jawabannya itu yang D. Oke, udah mau selesai ya. Sekarang kita ke nomor 27. Nah, ini nggak perlu ngitung, tinggal melihat grafiknya aja ya. Ingat, yang mendatar ini dia sumbu X, yang tegak itu dia sumbu Y. Oke, sekarang yang ditanyakan, grafik fungsi kuadrat tersebut memotong sumbu X di titik. Nah, berarti ini ya, titiknya ini. Berarti dia ini kan min 1, berarti dia min 1,0. Satunya adalah 3,0. Berarti jawabannya yang K ini ya. Nah, sudah. Kalau nanti umpama dia ditanyakan, Miss, titik potong terhadap sumbu Y itu yang mana? Kalau ditanyakan titik potong terhadap sumbu Y, berarti yang ini ya. Ini sumbu Y kan yang tegak, berarti yang di sini. Ini titik potong sumbu Y. Udah. Nah, kalau yang ini apa? Yang di sini itu namanya titik puncak. Udah diingat lagi, ini dulu semester 1 sudah diajari ya. Oke, lanjut ke nomor 28. Ini tentang transformasi ya. Kalau yang tadi yang pilihan ganda itu translasi, pergeseran sama refleksi atau pencerminan, yang ini dilatasi. Jadi dilatasi itu untuk ini cari skalanya aja. Jadi nanti dia itu diperbesar berapa kali, atau kalau diperkecil dia berapa kali gitu ya. Kita ini kan titiknya ada 2, C sama D. Kita ambil sampel 1 ya. Oke, titik C itu 2,1, bayangannya itu jadi C aksen 6,3. Nah, dilihat ini X, Y, ini E aksen, Y aksen. Nah, X nya aja coba kita lihat, X nya dari 2 ke 6 itu dikali berapa? 3 ya. Atau dari 1 ke 3 itu berarti kan dia dikali 3. Ya sudah, berarti kalau seperti itu dia diperbesar berapa kali? 3 kalinya.
itu yang disebut dengan skalanya. Jadi maksudnya dia itu diperbesar berapa kalinya gitu ya. Kalau yang D sama dari 3 ke 9 itu kan dia juga dikali 3, atau dari 4 ke 12 itu juga dia dikali 3. Makanya skala dari perbesaran tersebut adalah 3 ya. Oke, pilihan 3 yang ini ya, 3. Nah, nah ini 29. Ini harusnya juga sudah di luar kepala ya. Kalau yang soal seperti ini, ingat tidak perlu menghafalkan rumus, nggak apa-apa. Intinya mbok nanti gambarnya dibolak-balik kemanapun arahnya. Pokoknya sisi yang panjang dia dikurangi yang pendek dibagi 2 gitu. Nah di sini 26 dikurangi 14. 26 dikurangi 14 itu kan berapa? 12 ya. 12 dibagi 2 hasilnya adalah 6. Jangan lupa dibagi 2. Jangan cuma dikurangi aja ya. Oke, 6 cm gitu. Panjang kurangi pendek dibagi 2 gitu. Jawabannya yang 6. Ini ya. Oke, terakhir. Ayo terakhir. Tentang ini luas permukaan bola ya. Diketahui kubah masjid berbentuk setengah bola dengan diameter 7. Lah ini baru yang diketahui diameternya aja ya, jari-jarinya belum. Kalau diameternya 7, nanti jari-jarinya kan 3,5. Ya kan, sudah pernah Misara sampaikan loh ini ya. Kalau 7 per 2 itu kan hasilnya 3,5. Nah, kebanyakan kalau mengalihkan desimal itu banyak yang kesulitan. Makanya kita pakai yang ini aja nggak masalah, diakali pakai yang ini 7 per 2. Jadi tetap nanti jari-jarinya itu kelipatan 7. Kita pakainya 22 per 7 gitu ya. Oh, kalau kamu pinter ngitung pakai desimal, mau pakai 3,5 ya nggak masalah gitu ya. Tapi nanti terlalu panjang. Oke, sekarang kita cari luas permukaannya. Harusnya luas permukaan bola itu kan rumusnya 4 pi r kuadrat. Tapi karena ini hanya setengahnya saja, makanya rumusnya jadi 2 pi r kuadrat. Gitu ya. Oke, kita masukkan 2 kali 22 per 7. Nah, jari-jarinya kita pakai yang 7 per 2. Ini pakai yang 7 per 2. Ada yang bisa dicoret, ada coret. Ini 2 sama 2 bisa, 2 sama 22 bisa, ini tinggal 11. Jawabannya adalah 77. Oke. Alhamdulillah selesai ya. Jadi seperti itu untuk soal menjodohkan. Jadi sebenarnya soal menjodohkan itu sama dengan isian singkat, tapi pilihan jawabannya sudah disediakan. Lebih mudah lagi. Gitu ya. Oke, cukup. Kita lanjutkan nanti di part 4 terakhir ya, yang soal IC. Itu, terima kasih, selamat belajar. Semoga dimudahkan, semoga ilmu yang Misara sampaikan bisa bermanfaat dunia akhirat. Amin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.